Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama Ibu Endah Sri Wulandari dalam mata pelajaran Otomatisasi Tata Kelola Kepegawaian kelas 12. Dalam video pembelajaran ini, Ibu akan menjelaskan beberapa hal. Yang pertama, aspek-aspek disiplin, jenis-jenis disiplin dalam organisasi, dasar hukum pelaksanaan disiplin pegawai negeri sipil, dan yang terakhir, tujuan disiplin pegawai. Baiklah, kita masuk ke pembahasan pertama tentang aspek-aspek disiplin. Sikap disiplin membuat seseorang bisa mengetahui dan membedakan hal-hal yang seharusnya dilakukan, yang wajib dilakukan, yang boleh dilakukan, dan yang tidak sepatutnya dilakukan. Disiplin mempunyai 3 aspek sebagai berikut. Yang pertama, sikap mental. Sikap mental merupakan sikap taat dan tertib sebagai hasil atau pengembangan dari latihan, pengendalian pikiran, dan pengendalian watak. Aspek yang kedua yaitu pemahaman yang baik mengenai sistem aturan perilaku, norma, kriteria, dan standar yang sedemikian rupa, sehingga pemahaman tersebut menumbuhkan pengertian yang mendalam atau kesadaran bahwa ketaatan akan aturan atau norma, kriteria, dan standar tersebut merupakan syarat mutlak untuk mencapai keberhasilan atau kesuksesan. Aspek yang ketiga adalah sikap kelakuan yang secara wajar menunjukkan kesungguhan hati untuk menaati segala hal secara cermat dan tertib. Pembahasan selanjutnya mengenai jenis-jenis disiplin dalam organisasi. Pegawai dengan disiplin kerja yang baik berarti akan dicapai pula suatu keuntungan yang berguna, baik bagi organisasi maupun pegawai itu sendiri. Disiplin pegawai dalam organisasi dapat terbagi menjadi 3. Yang pertama, pendisiplinan preventif, yaitu tindakan yang mendorong para pegawai untuk taat kepada berbagai ketentuan yang berlaku dan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Hal ini merupakan pencegahan agar jangan sampai para pegawai berperilaku negatif. Yang kedua, pendisiplinan korektif. Maksudnya, jika ada pegawai yang telah melakukan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan yang berlaku atau gagal memenuhi standar yang telah ditetapkan, kepadanya akan dikenakan sanksi indisipliner. Berat atau ringannya suatu sanksi tentunya tergantung pada bobot pelanggaran yang telah dilakukan. Kemudian yang ketiga, pendisiplinan progresif. Pendisiplinan yang bersifat progresif adalah tindakan disipliner berulang kali berupa hukuman yang semakin berat. Artinya, para pihak pelanggar diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan atau pelanggarannya, sehingga apabila terjadi pengulangan terhadap kesalahan yang sama, akan mendapatkan sanksi yang lebih berat. Sekarang pembahasan yang ketiga mengenai dasar hukum pelaksanaan disiplin pegawai negeri sipil atau PNS. Pegawai negeri sipil merupakan unsur utama sumber daya manusia aparatur negara yang mempunyai peranan dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Seorang pegawai negeri sipil harus mempunyai sikap disiplin yang tinggi, kinerja yang baik, serta sikap dan perilakunya yang penuh dengan kesetiaan dan ketaatan kepada negara. Bermoral dan bermental baik, profesional, dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai pelayan publik. Maka dari itu diperlukan adanya dasar hukum pelaksanaan disiplin pegawai negeri sipil. Adapun yang menjadi dasar-dasar hukum pelaksanaan disiplin pegawai negeri sipil antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, Lembaga Negara Tahun 1974 Nomor 8, tambahan Lembaran Negara Nomor
3041. Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1974 tentang pembatasan kegiatan pegawai negeri dalam usaha swasta. Lembaran Negara Nomor 8 Tahun 1974, tambahan Lembaran Negara Nomor 3201. Ketiga, Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara atau BAKN Nomor 02 Tahun 1999 tentang ketentuan pelaksanaan pegawai negeri sipil yang menjadi anggota partai politik. Keempat, Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1980 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian. Kelima, Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara atau BAKN Nomor 23 SE 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Selain beberapa peraturan atau perangkat kebijaksanaan tentang disiplin pegawai negeri sipil tersebut, masih ada peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tentang kedisiplinan pegawai negeri sipil, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai negeri sipil. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang pemberhentian pegawai negeri sipil. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1974 tentang beberapa pembatasan kegiatan pegawai negeri sipil dalam rangka pendayagunaan aparatur negara dan kesederhanaan hidup. Terakhir, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil. Itu tadi pembahasan mengenai dasar hukum pelaksanaan disiplin pegawai negeri sipil. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang terakhir mengenai tujuan disiplin pegawai. Adapun tujuan sikap disiplin bagi pegawai negeri sipil yaitu: yang pertama, menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PNS. 2. Mendorong peningkatan kinerja dan perubahan sikap serta perilaku PNS. 3. Meningkatkan kedisiplinan PNS. 4. Meningkatkan tanggung jawab PNS. Dan terakhir, mempercepat proses perubahan ke arah peningkatan profesionalisme dalam bekerja. Itulah materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat dimengerti dan semoga bermanfaat. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.